Selamat pagi semuanya, apa kabar? Puji Tuhan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apa? Baik, syukurlah kalau begitu. Anak-anak, ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Hadir semua ya? Ya, syukurlah. Ternyata kelas ini bersemangat untuk memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang bersedia untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Anak-anak, ada yang tahu? Hari ini kita pelajaran tentang apa? Oh iya, Ibu lupa. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita menanamkan cinta atau semangat kita pada pagi hari ini, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, apakah kalian tahu arti kita menyanyikan lagu kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Tujuan kita menyanyikan lagu nasional hari ini adalah untuk membangkitkan semangat kita untuk para perjuang kita yang telah gugur di medan perang pada zaman dahulu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, apakah masih ingat kemarin pelajaran yang telah kita bahas pada minggu yang lalu? Ayo, apa? Ya, kemarin itu bab 4. Oh, salah ya. Tema 4. Subtema berapa? 3. Pembelajaran apa? Ya, tentang planet ya, anak-anak. Ternyata masih ingat semua ya. Ternyata hari ini ada yang semangat. Anak-anak, sebelum Ibu memulai, hari ini Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang apakah kalian tahu apa itu cicak? Salah. Ibu lagi. Apa kalian tahu? Apa kalian pernah lihat cicak? Pernah ya? Kapan sih cicak itu mulai muncul maksudnya? Kalau cicak itu muncul biasanya itu pada malam hari ya. Dan pada malam hari itu ternyata cicak aktif dan dia biasanya tinggal di sela dinding. Nah, pertanyaan Ibu, biasanya cicak makan apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar, nyamuk. Terus serangga. Ya, biasanya cicak itu biasanya makan serangga atau larva serangga. Nah, anak-anak, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi, yaitu lagunya Cicak-cicak di dinding. Ayo mulai. Cicak. Ada yang tahu makna dari kita menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding tadi? Iya, cicak itu adalah hewan. Hewan kategori apa? Ekosistem. Jadi, apakah ada yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh
yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, jadi ternyata ekosistem itu adalah ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik, misalnya antara hewan dan lingkungannya, dan antara abiotik dan biotik, serta dengan lingkungannya beradaptasi dan saling berhubungan dan saling ketergantungan. Nah, timbullah sebuah komponen ekosistem. Ada yang tahu apa itu pengertian dari komponen ekosistem? Nah, tadi kan Ibu kan udah bilang tadi bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik. Nah, komponen ekosistem artinya bagian hidup dan tak hidup pada sebuah hubungan saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan juga komunitas. Jadi, komponen ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang mencermati teks non-fiksi. Di sini kalian akan menemukan sebuah pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Nah, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan dan menjabarkan jenis makanan hewan. Nah, anak-anak, coba buka buku siswa. Di buku siswa ada di halaman 2, pembelajaran 1, di situ ada 2 gambar. Silahkan kalian amati. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Nah, anak-anak, Ibu ada sebuah media. Di sini Ibu ingin meminta kalian mengamati gambar yang telah Ibu sediakan. Dan Ibu ingin kalian mencocokkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya ya. Nah, anak-anak, mari kita mengamati gambar yang telah Ibu sediakan ini. Perhatikan ya. Pertanyaan Ibu, apakah kalian pernah ke kebun binatang? Kalau di kebun binatang biasanya kalian lihat apa, Nak? Di sini namanya suaka marga satwa.
Nah, di bawahnya pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang biasanya kalian lihat pasti ada gajah, ada harimau, ada babi, apalagi ada burung elang, dan ada ayam. Nah, tadi kan di teks terbacaan tadi dikelompokkan menjadi 3. Ada yang hewan pemakan tumbuhan, ada hewan yang makan tumbuhan dan daging atau makan semuanya, dan ada juga hewan pemakan daging. Ibu mau tanya, apa nama hewan pemakan tumbuhan? Apa? Ya, benar, herbivora, biasa disebut dengan herbivora. Kalau yang pemakan segalanya, apa? Benar, omnivora. Kalau yang hanya makan daging, benar, disebut dengan karnivora ya. Nah, jadi ibu sudah mempersiapkan teks. Di sini, di teks ini, ibu sudah mempersiapkan sesuai dengan yang telah kalian sebutkan tadi. Karnivora, omnivora, dan juga herbivora. Di sini ibu sudah mengacak-ngacak dan kalian tinggal menempatkan hewan apa yang sesuai dengan makanannya, dan silahkan kalian tulis di buku tugas kalian ya. Ibu kasih waktu 1 menit, cukup ya. Nah, perhatikan ya, dan kalian bisa menerapkannya. Dan kalian juga bisa mengamatinya di rumah kalian. Ayo, ingat-ingat. Hewan apa saja? Nah, ibu kasih contoh ya. Gajah itu makan apa? Gajah. Benar ya? Ternyata gajah itu makan herbivora atau makan rumput-rumputan. Jadi letaknya di sini. Kalau babi, ibu izin ya buat yang non halal. Babi itu dia pemakan segala-galanya. Jadi dia berada di omnivora. Nah, contoh lagi 1. Elang. Elang itu pemakan apa? Ternyata elang itu pemakan karnivora atau daging. Nah, ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat tugas berdasarkan jenis makanannya dan pengelompokannya, ibu ingin kalian membuat sebuah kesimpulan masing-masing kelompok ya. 1 menit cukup ya nak. Ibu tunggu. Nah, selesai itu kalian juga menulis kesimpulan dapat dari kalian lihat dari kegiatan di atas. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ya. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda-beda, 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Yang kedua, tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Ya, itu adalah tugas yang telah ibu ingin kalian kerjakan di rumah. Anak-anak, apa makna yang telah kita pelajari pada pagi hari ini?
Ya, kita belajar tentang hewan yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan sering kita lihat di halaman kita, yaitu halaman belakang. Kalau misalnya ada orang tuanya yang memelihara peliharaan di rumah, itu merupakan ekosistem biotik makhluk hidup, dan ternyata abiotik itu adalah lingkungan benda yang tak hidup. Jadi sebagai anak, tugas kita adalah membantu orang tua ketika ada di rumah. Misalnya mengurus peliharaan orang tua kita, dan kita sebagai anak juga bertanggung jawab. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas dan silakan dikerjakan ya. Apakah keluargamu memiliki hewan? Jika kamu tidak punya hewan peliharaan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Ambillah foto hewan peliharaanmu, lalu tempelkan pada secari kertas ukuran A4. Tuliskan nama hewan, nama panggilan hewan, dan artinya, makanan kesukaan, dan kebiasaan hewan peliharaanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Jika kamu tidak punya hewan peliharaan, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasanmu ingin memeliharanya. Nah, anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Ibu dapat sampaikan. Jika ada yang salah, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk